Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan tentu ini kita perlu bersyukur juga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus belajar, menuntut ilmu yang sebagai salah satu kewajiban kita ya. Nah, jadi saudara mahasiswa, mahasiswi sekalian, program studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang struktur dari sistem operasi. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasannya itu juga ada beberapa subchapter di sini ya. Nah, jadi seperti yang di layar, nanti kita akan bahas tentang bagaimana layanan operasi itu, kemudian seperti apa user interface dari operating system, kemudian ada istilah system calls, ada tipe-tipe system calls tersebut. Nah, kemudian ada nanti istilah sistem program ya, operating system design and implementation juga, operating system structure, debugging, dan juga system generation dan system boot. Nah, jadi itu pembahasannya. Objektif tujuannya kita belajar pada kesempatan kali ini, yang pertama itu adalah untuk menjelaskan service layanan operasi yang disediakan untuk user, proses, dan sistem ya, sistem yang lain. Kemudian kita akan mendiskusikan berbagai jalan ya, atau berbagai cara dari structuring and operating system. Mendiskusikan tentang berbagai macam struktur dari sistem operasi. Kemudian juga kita akan menjelaskan how operating system are installed, bagaimana operasi itu diinstal dan di-customize, kemudian bagaimana dia booting ya. Boot. Oke, yang pertama operating system interface, layanan sistem operasi. Jadi kalau di sini sistem operasi itu sebenarnya dia menyediakan ya lingkungan untuk eksekusi program dan juga service ke program dan user ya. Nah, service to program and user. Nah, satu set dari operating system ini dia biasanya melayani fungsi untuk membantu user. Misalnya yang pertama itu namanya user interface ya. Nah, user interface ini adalah hampir semua operating system itu punya yang namanya user interface. Apa saja user interface itu? Maka disebutkan di sini ada 3 variasinya. Yang pertama ada command line interface atau CLI, kemudian graphical user interface atau GUI, dan bed interface. Nah, jadi ini 3 ini ya, command line. Nanti ada penjelasan juga berikutnya. Yang jelas dia ini adalah berupa kita mengentrikan command ya, perintah-perintah yang berbentuk teks. Kemudian graphic user interface berarti nanti ini lebih kepada kita menggunakan mouse ya, mengklik ikon-ikon tertentu sehingga kita menjalankan suatu misalnya program aplikasi. Kemudian ada juga bed user interface. Nah, ini yang batch ini biasanya dalam sistem operasi yang lama-lama dulu itu ya, biasanya job-job atau proses-proses itu dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dia akan dieksekusi, dijalankan satu persatu gitu. Nah, itu. Kemudian ada yang layanan OS ini juga program execution ya, eksekusi program. Jadi di sini sebenarnya sistem must be able, sistem harus bisa to meload sebuah program ke dalam memori dan menjalankan program tersebut ya, eksekusi. Kemudian apakah program tersebut berjalan normal atau abnormal. Jadi kalau abnormal berarti ada indikasi errornya. Kemudian operation IO, operasi on input output. Ini maksudnya adalah
sebuah running program berjalan mungkin membutuhkan namanya I/O, perangkat I/O gitu kan. Atau mungkin juga termasuk sebuah file dia butuhkan atau I/O devices. Nah, file or an I/O device. Jadi itu ya, I/O operation. Kemudian ada lagi service, misalnya lain OS itu adalah file system manipulation. Nah, kemudian juga ada istilahnya file system manipulation ya. Ini adalah the file system is of particular interest. Jadi sistem file ini sangat diminati gitu ya. Nah, jadi di sini program itu perlu untuk membaca dan menulis file dan directory ya, kemudian membuat dan mendelete mereka, searchingnya, mencari list file information, melistkannya, dan juga ada yang berkaitan dengan permission management. Nah, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan fungsi OS itu adalah communication ya, proses mungkin bertukar informasi dalam komputer yang sama atau antara komputer di atas atau dalam jaringan. Kemudian komunikasi mungkin juga share memori atau melalui message passing ya. Message passing paket berpindah dengan OS. Kemudian error detection. Nah, biasanya OS memerlukan secara konstan aware of possible errors, dia peduli aware ya terhadap kemungkinan error. Nah, jadi di sini bisa jadi misalnya may occur terjadi in the CPU, terjadi dalam CPU dan memory hardware, bisa saja deteksi errornya di situ. Kemudian ada juga terjadi misal dalam perangkat I/O atau juga bisa terjadi di dalam user program. Error tersebut ya. Nah, jadi untuk setiap error biasanya OS itu mengambil the appropriate action. Jadi aksi yang tepat gitu untuk memastikan correct and consistent computing, untuk memastikan komputasinya benar dan konsisten. Nah, itu jadi ada istilah error detection ya. Kalau misalnya ada blue screen gitu ya, itu adalah bagian dari error detection. Misalnya dalam I/O device ya, biasanya kalau kita ngeprint, kalau ada sesuatu itu akan muncul error detection-nya. Apakah misalnya kita harus merestart cartridge printer kita ya, atau macam-macam yang lain. Nah, itu. Jadi di sini ada aksinya ya, aksi take the appropriate action. Kemudian debugging facilities. Ini adalah can greatly enhance the user ya, dapat meningkatkan the user and programmer abilities. Jadi ada meningkatkan kemampuan programmer, kemampuan user ya untuk menggunakan sistem secara efisien. Nah, itu error detection. Kemudian berikutnya itu ada resource allocation ya, alokasi sumber daya. Jadi di sini misalnya when multiple user, jadi ketika beberapa user atau beberapa job running bersamaan, maka resource harus dialokasikan ke setiap mereka ini gitu. Dikasihkan banyak job proses itu akan dikasihkan resource-nya. Apa resource-nya? Apakah misalnya CPU cycle-nya, siklus CPU-nya, kemudian memori utamanya ya, atau file storage dan juga I/O devices. I/O device maksudnya ya. Nah, ini. Kemudian accounting. Accounting ini to keep track. Jadi untuk menjaga track yang mana user menggunakan how much and what kind of computer resources. Jadi berapa banyak dia menggunakan misalnya resource komputer, memori berapa ya, CPU berapa. Itu ada accountingnya ya.
Kemudian ada lagi protection and security. Nah, ini biasanya the owner information, pemilik informasi menyimpan dalam multi-user atau network computer system, mungkin ingin untuk mengontrol penggunaan informasi tersebut ya. Misalnya concurrent proses ini should not interfere with each other. Jadi dia tidak boleh interfere ya. Ibaratnya diganggu oleh proses yang lain. Kemudian protection ini termasuk memastikan that all access to system resources is controller. Jadi semua yang mau akses ke sumber daya sistem itu harus dikontrol. Nah, itu. Jadi di sini ada protectionnya ya. Kemudian security of the system, keamanan dari sistem ini from outside, dari orang luar gitu, itu membutuhkan nama user authentication ya. Kemudian dia juga untuk defending external I/O device, juga mempertahankan perangkat eksternal I/O dari invalid access attempt, dari usaha yang ilegal maksudnya ya. Oke, baik. Kemudian ini adalah a view of operating system service. Jadi kalau kita melihat suatu layanan operating system dalam layer-layer, dalam lapisan-lapisan, maka di sini lihat. Di sini ya, yang layer warna biru langit ini kita lihat, inilah layanan OS-nya. Di sini ada program execution, operation, file system, communication gitu. Di sini system calls-nya, user interface-nya pakai GUI atau command line. Di bawah ini adalah hardware-nya. Kemudian user operating system interface. Yang pertama ini adalah pembahasan kita tentang CLI, command line interface ya. Nah, jadi CLI atau command interpreter ini dia mengizinkan atau memungkinkan perintah langsung ya. Allows direct command entry. Nah, kadang-kadang dia diimplementasikan di kernel, kadang di dalam sistem, dalam program sistem katanya. Nah, kadang-kadang banyak variannya diimplementasikan. Nah, ada istilahnya shell kan. Nah, terutama dia mengambil perintah ya, mengambil sebuah komen dari user, kemudian dan menjalankannya. Nah, kadang-kadang dia komen itu built-in. Terkadang dia hanya nama program saja. Nah, jadi itu CLI. Intinya dia memang berupa perintah ya, atau perintah yang bisa dientrikan langsung gitu. Itu adalah CLI. Nah, ini contoh bound shell command interpreter ya. Kalau di Max nih ya, misalnya di sini ada perintah W ya, IO state 5, ls list ya, kemudian frame directory pwd. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk menampilkan sesuatu gitu kan. Nah, ini ls ada maksudnya tertentu. Jadi itu yang command interpreter ini. Kemudian ada juga user operating system interface yang grafik user interface ya. Nah, ini yang memang user friendly dia. Nah, dia user friendly. Kemudian desktop yang ya user friendly lah ya. Biasanya gunakan mouse, keyboard, monitor. Kemudian ikonnya mewakili file, program ya, ada actionnya. Kemudian berbagai mouse di atas objek di antar muka, ada actionnya di sini pakai mouse kan. Nah, jadi kemudian dia ini dibuat ya, diciptakan di share part katanya. Nah, jadi ini yang GUI ini. Nah, kemudian juga banyak sistem ini ya, dia menyertakan antarmuka CLI dan GUI. Nah, biasanya dia sekaligus ada apakah CLI ataupun GUI-nya. Misalnya Microsoft Windows adalah GUI ya, dengan ada komen ya, pakai shell dia.
Nah, kalau kita Windows tengok kan ada command from di sini kan. Nah, jadi ini maksudnya. Jadi dia ada punya dua ini. Kemudian Apple Mac OS ada juga interface GUI-nya Aqua ya, Aqua katanya dengan kernel Unix di bawahnya katanya, kernel Unix underneath. Dan shell juga available ya, tersedia. Kemudian Unix Linux ada CLI juga dengan termuka GUI yang opsional macam CDE, KDE atau GNOME. Kemudian touchscreen interface ini adalah interface yang touchscreen ini ya. Nah, jadi dia biasanya yang pakai smartphone sekarang nih ya. Nah, most not possible ya, tidak mungkinkan di sini. Dia aksinya, tindakannya itu dipilih berdasarkan gestur, misalnya pakai jari gitu kan, untuk menggerakkan interface-nya ini. Bisa juga virtual keyboard untuk text entry-nya, kemudian juga voice command. Lalu ini contoh Mac OS X GUI ini yang grafisnya punya Mac OS ya. Oke, itu yang user interface-nya. Kemudian ada lagi system calls ya. Jadi sebenarnya tadi kan ada layanan yang disediakan oleh OS. Nah, jadi di sini system calls ini sebenarnya dia ini adalah programming interface-nya ya, penghubung dengan OS service tadi, antar muka programmingnya ke layanan yang disediakan oleh OS. Biasanya ditulis dalam bahasa C, bahasa tingkat tinggi C atau C++ ya. Sebagian besar diakses oleh program melalui high level nih, atau istilahnya application programming interface ya, atau API. Yang itu yang umum gitu ya. Kemudian ada 3 nih Trimas Command API ya. Trimas Command, jadi yang paling umum gitu, misalnya Win32 API ini punya Windows. Kemudian POSIX API atau POSIX ini biasanya yang termasuk di sini semua versi Linux ya, Unix atau Mac OS X. Kemudian ada Java API, itu adalah untuk mesin Java Virtual Machine. Nah, jadi ini yang system calls ini ya. Kemudian contoh system calls. Nah, system calls dia sequence to copy, mengurutkan untuk mengcopy konten. Nanti mengcopy isi dari satu file ke file yang lain ya. Misalnya source filenya lalu mau dikopikan isinya ke file yang lain. Maka ini contoh system calls-nya nih ya. Nah, jadi ini contohnya. Acquire input file name, write from to screen, exit input. Nah, ini terus ya, sehingga nanti dia bisa mengopikan isi satu file ke file yang lain. Kemudian ini contoh standar application programming interface nih. Misalnya standar read ya, fungsi ini untuk tersedia dalam Unix dan Linux. Nah, fungsi ini bisa mendapatkan dari mainspec by memanggil di command main read. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian system call implementation. Jadi biasanya implementasi system call ini dia terkait dengan a number ya, sebuah nomor terkait dengan setiap panggilannya, setiap call-nya nih. Setiap call ya, setiap system call. Jadi nomor terkait dengan setiap system call nih. Jadi system call interface ini biasanya dia mau maintain ya, mau maintain tabel yang diindeks sesuai dengan angka-angka. Nah, sesuai dengan angka-angka numbernya tadi gitu ya. Nah, jadi system calls ini dia memanggil panggilan sistem call interface ya, memanggil the intended system ini yang dimaksudkan yang di kernelnya. Jadi dia panggil yang dimaksudkan itu yang di kernel OS-nya, dan kemudian mengembalikan status panggilan sistem dan nilainya dikembalikan gitu ya. Nah. Kemudian biasanya the color ya, ibaratnya yang sistem colornya itu tidak perlu tahu apa-apa tentang bagaimana panggilan sistem diimplementasikan. Dia hanya perlu mematuhi API-nya ini ya. Jadi dia hanya perlu mengetahui application program interface-nya dan apa yang dilakukan OS sebagai panggilan hasilnya, result call-nya ya. Nah.
Oke, jadi itu implementasinya. Nah, ini juga kalau kita lihat aplikasi improvement interface, system call dan relasinya dengan OS. Jadi di sini user application, misalnya dia open ya. Dia dia prosesnya dari user mode meminta ke kernel mode ini ada melalui system call interface-nya ya. Jadi ketika dia meminta layanan yang ada di OS ini, dia ini interface-nya ya ini gitu. Nah, sehingga nanti dia menjalankan yang di sini, yang di sistemnya ini, kemudian mengembalikan nilainya ke sini lalu diterima oleh user application ya. Nah, kemudian seringkali banyak informasi diperlukan daripada sekedar identitas panggilan yang diinginkan. Nah, kemudian jenis ya dan jumlah informasi yang bervariasi sesuai dengan OS dan call-nya itu. Nah, jadi di sini ada 3 metode umum yang digunakan untuk meneruskan parameter ke OS ya. Ya, ada yang simple, sederhana ya. Jadi ini pass parameter register. Jadi dia mempaskan parameternya dalam register. Kemudian dalam beberapa kasus mungkin banyak parameter dalam register ya. Mungkin banyak parameter daripada registernya. Kemudian biasanya parameter juga disimpan dalam blok ya. Parameter store in block atau dalam tabel. Kemudian dalam memori dan alamat blok dilewatkan sebagai parameter dalam register. Nah, ini biasanya pendekatan diambil oleh Linux dan Solaris nih ya. Pendekatan seperti ini. Kemudian juga parameter ditempatkan atau di push gitu ya. Di push ke stack. Ya, ini di push didorong ke stack ya oleh program dan muncul and pop of stack-nya oleh sistem operasi. Nah, jadi ini proses di system call parameternya nih. Block dan stack method ini tidak membatasi ya, do not limit the number, jumlah atau panjang length dari parameter yang dilewati. Nah, ini adalah parameter passing via table-nya. Kalau kita lihat nih di user program, di operating system. Nah, jadi misalnya dia panggil parameter load address-nya ya di register ini, system call ini number di system call-nya. Nah, jadi seperti itulah dia meminta use parameter dari tabel X tadi. Nah, tipe system calls ini ada yang untuk proses control seperti create process, terminate process, and abort, load, execute ya, get process attribute. Nah, ini adalah semua dari tipe system call yang proses control. Ada lagi yang tipe system call yang file management. Nah, ini file management, create file, delete file, kemudian open, close file, read, write, reposition. Ada lagi yang berkaitan dengan device management, request device, release device, read, write, reposition. Kemudian ada juga yang untuk information maintenance, get time or date, set time or date ya, get time data, set system data. Untuk communication ada juga create, delete communication connection. Nah, ini adalah semua tipe system calls berdasarkan layanan dari OS-nya ya. Protection. Nah, jadi untuk control access to resource ya, get and set permission, atau juga allow and deny user access. Kemudian contoh dari Windows dan Unix system calls. Nah, ini misalnya untuk proses control, ini adalah contoh system calls-nya. Create proses ini di Windows, kalau di Unix itu Fox ya. Exit proses, nah di Unix lebih simple exit. Untuk file manipulation misalnya create file, ini open ya, read file, read saja. Nah, ini yang lain-lain ini nanti silakan dibaca juga. Kemudian standar C library example, ini contohnya program C memanggil printf library call. Nah, jadi ini memanggil library ya, yang mana dia memanggil write system calls. Nah, jadi ini printnya kan. Nah, jadi prosesnya di sini misalnya program C ini contoh perintahnya include in. Nah, kemudian dia akan
diteruskan oleh system calls di sini di kernel mode-nya ya, lalu dikembalikan sehingga nanti ya muncullah hasilnya itu. Kemudian ini MS-DOS ya. MS-DOS ini adalah contoh yang dia single tasking satu job yang bersamaan. Jadi misalnya shell memanggil ketika sistem itu booting ya, boot. Nah, jadi simple method untuk menjalankan program, tidak ada proses dibuat. Pertama di sini single memory space, lalu load program ke memory. Nah, jadi ini contohnya nih. Jadi dia ini waktu dia sistem startup, waktu dia dihidupkan baru. Nah, ini yang isi dari memorinya, yang prosesnya belum ada free memory. Ini contoh adalah sudah ada running sebuah program sehingga proses di sini ada ya. Kemudian FreeBSD. Ya, FreeBSD ini dia Unix, varian Unix, dia juga multitasking. Ya, multitasking ini artinya banyak proses yang bisa berjalan bersamaan. Ini contohnya proses D, C, B berjalan bersamaan di dalam memori. Nah, jadi itu multitasking. Lalu yang program sistem ini, dia sistem program ini sebenarnya dia menyediakan sebuah convenient environment ya, lingkungan yang nyaman untuk program development dan eksekusi. Jadi untuk pengembangan program dan eksekusi. Nah, pembagiannya ada yang masuk file manipulation ya. Ada juga yang masuk kadang-kadang dia status information ya, disimpan dalam file modification-nya. Kemudian juga support untuk bahasa pemrograman. Kemudian juga untuk loading dan execution ya. Communication, background service, application program. Nah, ini masuk ke dalam maknanya sistem program. Nah, kemudian banyak user ini melihat operasi sistem ini yang didefinisikan oleh sistem program ini ya. Nah, walaupun sebenarnya yang aktualnya itu adalah system calls. Nah, jadi yang menghubungkan ke OS-nya tadi. Sistem program tadi yang menyediakan ini lingkungan yang nyaman ke user tadi kan, untuk development execution ya. Kadang-kadang dia simple user interface untuk system calls ya. Kadang juga lebih kompleks. Nah, file management misalnya create, delete, copy, rename, dump, list. Nah, ini adalah contohnya untuk yang sistem program yang file management. Kemudian untuk yang status information, kadang untuk info-info, date, time, jumlah memori ya. Nah, jadi ini gunanya nih. Kemudian dalam file modification biasanya ada text editor untuk membuat dan memodifikasi file. Ya, kemudian ada special command untuk mencari konten atau file, isi file atau melaksanakan transformation text ya. Kemudian ada juga dukungan bahasa pemrograman untuk compiler, assembler, debugger, interpreter ya. Kemudian program loading execution, masuk absolute loader, relocatable loader, links editor. Jadi ini sebenarnya pas untuk dia loading ya dari awal, misalnya program tadi yang tersimpan di hard disk itu kan dia akan di load itu ke memori baru dia dieksekusi. Nah, kira-kira seperti itu model dia dari loading sampai dia dieksekusi gitu. Kemudian communication, dia menyediakan mekanisme untuk membuat virtual koneksi di antara proses user dan komputer sistem. Nah, jadi dia mengizinkan user untuk mengirim pesan ke misalnya ke screen yang lain, ke monitor yang lain ya, atau misalnya browse web page ya, browsing, ngirim email ya, login jarak jauh, atau transfer file dari satu mesin ke yang lain. Kemudian ada lagi background service, ini yang di launch at boot time, waktu saat bootingnya. Sum for system startup, berapa untuk sistem startup, kemudian terminate ya, hentikan ya. Ini pas dia dihidupkan itu ada yang background service yang launching gitu, aktif ya. Kadang-kadang yang background service ini dia sampai sistemnya shutdown dia launch terus ya. Jadi kalau kita lihat nanti di komputer kita di test manager misalnya kalau Windows itu bisa kita cek itu ada yang ibaratnya background application kan yang berjalan gitu kan, background service yang berjalan terus.
Nah, ada juga yang background hanya berjalan ketika sistem itu sampai booting, setelah itu dia shutdown. Kemudian contohnya fasilitas untuk disk checking, proses scheduling, atau error logging, printing ya. Nah, ini background service-nya. Dia juga berjalan di user context bukan kernel context. Nama lainnya misalnya service, subsystem, atau daemons. Ini background service, ini nama lainnya. Nah, kemudian application program ini dia tidak berhubungan dengan sistem. Nah, jadi ini dijalankan oleh user ya. Not typical consider part of OS, tidak typical, tidak melibatkan bagian dari OS. Dia di launch by command line ya, atau dengan mouse click ataupun dengan fingerprint itu untuk menjalankan application program ini. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan operating system dan design and implementation. Nah, jadi disebutkan di sini design and implementation of OS are not solvable, tidak menyelesaikan, not solve gitu ya, tidak menyelesaikan masalah, but some approach have proven successful. Tapi beberapa pendekatan itu telah sukses dibuktikan gitu ya. Nah, jadi struktur internal dari sistem operasi berbeda ya, dapat bervariasi. Nah, biasanya dia dimulai dengan mendesain, mendefinisikan tujuan dan spesifikasinya. Nah, ini juga berefek dengan pemilihan hardware dan tipe sistem juga. Misalnya user goal and system goals, ini tujuan user dan tujuan sistem. Kalau tujuan usernya, sistem operasi itu harus convenient to use-mu, nyaman digunakan gitu. Kemudian easy to learn, mudah dipelajari, reliable itu handal, safe itu aman, dan fast itu cepat. Kemudian dari system goals, operating system itu should be easy to design, dia mudah didesain, kemudian diimplementasikan, di-maintain ya, dipertahankan, dan juga dia itu fleksibel, reliable, handal, bebas error, dan juga efisien. Nah, kemudian ini juga ada prinsip yang penting harus dibedakan, ada kebijakan, polisi, dan mekanisme. Jadi kebijakan ini adalah what will be done, apa diselesaikan. Mekanisme itu how to do it, bagaimana melakukannya itu. Ya, mendesainnya OS itu. Jadi mekanisme itu menentukan how to do something, bagaimana melakukan sesuatu, sedangkan kebijakan itu memutuskan apa yang harus diselesaikan. Nah, the expression of policy. Jadi perbedaan kebijakan dari mekanisme itu adalah suatu yang prinsip sangat penting. Nah, it's allow maximum flexibility. Dia akan mengizinkan fleksibilitas yang maksimum. Jika kebijakannya akan berubah ya, if policy decide to be changed later. Jadi kalau nanti kebijakannya berubah kemudian waktunya gitu kan. Nah, jadi kemudian spesifikasi dan desain sebuah OS itu highly, jadi adalah kreativitas yang tinggi, tugas dari software engineering. Nah, jadi di sini bagian software engineer ya. Nah, bukan programmer lagi nih, tapi software engineer. Implementation, jadi banyak variasinya. Implementationnya maksudnya dalam mendesain OS tadi itu ya, kadang dia yang lama itu OS-nya dibangun dalam bahasa assembly, kemudian sistem programmingnya bahasanya seperti Algol, PL1. Nah, sekarang ini now ya menggunakan C atau C++. Nah, sekarang biasanya juga di mix bahasanya itu, ada yang gunakan low level dalam assembly, yang bodinya dalam bahasa C, sim programnya dalam C, C++ ya. Nah, banyaklah macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain OS nih. Kemudian more high level lanjut, easier to port ya to the other hardware, but slower katanya. Jadi maksudnya yang high level language ini lebih mudah untuk port ke perangkat keras ya, tapi dia lebih lambat. Emulationnya bisa mengizinkan OS untuk
Ini emulation maksudnya dia dapat mengizinkan sebuah OS berjalan dalam non-native hardware, jalan dalam hardware yang bukan aslinya. Ini emulation, jadi macam virtual gitu ya, menjalankan OS di virtual bukan di hardware yang aslinya. Kemudian kemudian terus operasi. Secara umum OS itu adalah very large program ya, program yang sangat luas, sangat besar katanya. Beberapa struktur OS itu ada yang simple struktur macam MS-DOS, ada yang lebih kompleks itu contohnya Unix ya, ada yang strukturnya layer berlapisan, abstraction, ada juga yang microkernel. Nah ini yang MS-DOS tadi, jadi simple struktur ya, jadi dia di written untuk ditulis untuk menyediakan the most function and the least space ya. Not divided into modul, dia tidak dibedakan dalam modul-modul. Jadi ini contohnya nih ya, kalau MS-DOS, jadi dia untuk application programnya ini ROM based driver, resident system program, access device driver. Jadi ini yang lebih sederhana, simple dia. Kemudian non-simple struktur Unix tadi kan. Nah, jadi Unix ini dia terbatas dengan hardware functionality, functional hardware. Kemudian the original Unix, jadi yang Unix OS yang original itu ya dia punya struktur yang terbatas juga ya. Cuma dia dibedakan dalam dua bagian yang berbeda, ada yang untuk system program dan yang untuk kernelnya. Kernel ini yang biasanya terdiri dari yang di bawah sistem call interface dan di atasnya adalah physical hardware-nya ya. Nah, kemudian yang kernel ini dia juga menyediakan file system, CPU scheduling, penyalahan CPU, kemudian memory management ya, dan juga fungsi operating system yang lain. Nah, ini adalah yang tradisional Unix system structure di sini ya. Kalau kita lihat dari atasnya user sampai di bawahnya hardware di sini. Di sini ada shell command-nya, di sini adalah kernel-nya, dan ini adalah terminal control terminalnya ya, yang dari sisi ke hardware-nya. Kemudian layers approach yang dia berdasarkan layer. Biasanya ini dibedakan dalam sebuah jumlah layer katanya kan, level-level. Ada yang dalam top lower level, top ya. Nah, itu biasanya the bottom layer, yang layer 0 ya, yang paling bawah ini hardware-nya. Biasanya yang highest, yang paling tinggi itu user atau user interface-nya. Nah, dengan modularity ini layer dipilih untuk setiap fungsinya ya. Nah, jadi ada fungsi untuk setiap layer ini. Nah, dan service hanya di lower level layer. Nah, service-nya ya di lower level layer. Yang di sini adalah user interface-nya. Jadi dia per layer dia. Microkernel, nah ini microkernel system structure ya, dia memindahkan banyak dari kernel ke user space. Jadi yang dari kernel dia ke user space. Jadi Max adalah contoh microkernel, misalnya Mac OS kernel. Bagian dari Max. Communication menggunakan message spacing ya. Keuntungannya mudah untuk pengembangan microkernel, easy to port, mudah ke port operating system untuk akses yang baru, more reliable ya, more secure, lebih aman. Performanya juga untuk komunikasi kan. Ini contoh dari gambarnya ya, gambar dari microkernel system structure. Ini di sini hardware-nya, di sini kernel mode-nya, kemudian di user mode-nya. Modul, jadi banyak operasi ini diimplementasikan dengan loadable kernel module yang dipermodul ya, per bagian-bagian. Dia menggunakan use object oriented approach, pendekatannya object oriented.
Kemudian setiap core komponennya dia dibedakan, setiap pembicaraan ke yang lainnya di atas interface-nya. Nah, loadable-nya perlu dalam kernel. Nah, secara umum dia sama dengan layer tapi lebih fleksibel ya. Nah, contoh Linux Solaris. Nah, ini adalah pendekatan Solaris modul nih. Core Solaris kernel jadi bedakan per modul nih. Ada modulnya stream modul, executable format ya dan lain-lain. Hybrid system. Hybrid ini yang most modern operating system. Jadi kebanyakan operasi modern sebenarnya bukan model murni ya, not one pure model. Nah, tapi dia hybrid, menggabungkan berbagai pendekatan untuk mengatasi performance-nya ya. Kemudian untuk kinerjanya, security ya, security. Nah, itu. Jadi dan juga usability need, kebutuhan dari usernya. Nah, kemudian Linux dan Solaris, kernel Linux dan Solaris itu adalah in kernel address space ya. Di ruang alamat kernel begitu, macam dia monopolitik katanya. Monopolitik tapi ditambah modular untuk fungsionalitas yang dinamis. Nah, Windows itu sebenarnya dia monolitik kan, tapi ditambah microkernel untuk berbagai personal subsistemnya. Lalu ada Apple macOS yang itu adalah hybrid dia ya. Dan layer Aqua UI ditambah Cocoa Programming Environment ya. Nah, ini adalah di bawah ini contoh dari kernel yang terdiri dari Max Microkernel dan BSD Unix part plus IOKit dan Dynamic Loadable Module, istilah kernel extension. Jadi ini adalah hybrid ya, dia menggabungkan beberapa struktur sistem OS tadi. Mac OS yang ini ya, graphical user interface-nya di atas, tetap yang paling bawah hardware-nya ini adalah lingkungan OS-nya. iOS ini adalah yang punya Apple Mobile OS ya, iPhone, iPad. Nah, dia strukturnya berdasarkan macOS tapi ditambah fungsionalitinya. Nah, ini does not run OS X application natively ya. Jadi maksudnya dia tidak jalan di OS X application yang asli gitu ya. Kemudian juga dia jalan dalam different CPU arsitektur. Dia berjalan di CPU arsitektur yang berbeda. Misalnya ada bagian Cocoa Touch, Objective CAP untuk development application-nya, Media Service Layer untuk grafik, audio dan video, Core Service itu menyediakan cloud dan database. Kemudian Core Operating System dia berdasarkan Mac OS X kernel. Nah, ini yang iOS tadi, inilah ciri-cirinya. Kemudian Android ini dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang sebagian besar Google ya, open source dia, similar stack to iOS ya, stacknya hampir sama dengan iOS, based on Linux kernel. Jadi base-nya itu adalah Linux kernel tapi dia dimodifikasi, dia menyediakan proses, memori, device driver management dan ditambahkan power management. Runtime environment termasuk core set of library and Dalvik virtual machine. Pengembangan dalam Java plus Android ya. Librariesnya termasuk web browser, database, multimedia, Smiler. Nah, ini Android arsitekturnya seperti ini. Librariesnya ada ya. Kemudian operating system debugging, ini maksudnya debugging ini adalah menemukan dan mencari error ya, menemukan dan menyelesaikan masalah error atau istilahnya bugs. Jadi OS mengenerate log file yang terdiri dari error information. Ini yang berkaitan dengan debugging nih ya, masalah menemukan dan menyelesaikan masalah error atau bugs. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya ini untuk melihat performance dari suatu sistem operasinya ya. Nah, ini contohnya kalau di Windows Test Manager ya. Jadi untuk menampilkan komputasi dan menampilkan pengukuran dari sifat sistem gitu. Nah, bisa dilihat nanti di
top program atau Windows Test Manager ya. Dtrace. Nah, Dtrace ini adalah tool di Solaris ya, FreeBSD atau Mac OS X yang mengizinkan live instrumentation and production system. Nah, jadi di sini mengeksekusi dalam sebuah provider, mengcapture state datanya dan juga mengirimnya ke consumer. Dtrace code itu merecord jumlah juga menjumlah of time setiap proses ya. Nah, ini kita bisa juga seperti itu. Kemudian OS generation, jadi OS itu didesain untuk berjalan dalam berbagai kelas dari mesin. Jadi sistem harus bisa dikonfigurasi untuk setiap specific computer site. Jadi artinya memang kalau OS itu ya didesain dari berbagai macam hardware gitu kan, apakah nanti dia punyanya HP, punyanya Asus ya, macam-macam vendor dari hardware, tapi dia bisa menggunakan OS tersebut. Jadi biasanya sysgen program itu ya, dia biasanya mendapatkan informasi concern dalam specific configuration of hardware system. Dia menggunakan build system spesifik, compile kernel atau sistem tune ya. Dan dia dapat secara umum lebih efisien kodenya daripada one general kernel. Sistem boot ini untuk bootingnya, ketika dia dihidupkan ada namanya bootloader ya, ini disimpan di ROM, kemudian di load ke kernel, load ke memori. Maksudnya yang bootloader ini yang disimpan di memori di load ya ke memori RAM-nya, baru kemudian dia dijalankan. Jadi itu yang sistem boot. Oke, demikian ya berkaitan dengan materi struktur operasi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan juga berikan komentarnya yang di link YouTube yang akan saya share. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.